Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahza dengan NIM 20050974025 dari kelas PTIA 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang subnetting. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan kedua bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah kedua bit IP address yang mewakili network ID dan bagaimana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia, 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Fungsi subnetting. Yang pertama ada penghematan alamat IP, mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network atau kalau tidak mau dibilang ada yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Tujuan subnetting. Yang pertama, untuk mengisikan halaman jaringan, misalnya jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita ingin menggunakan kelas C saja terdapat 254 sampai 10 kurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, dapat membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Untuk mengatasi masalah perbedaan antara dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Simulasi subnetting. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang caranya. Pertama, di PC1 saya menggunakan IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan default gateway-nya 198.166.1.2. Untuk PC2 sama, cuman IP address-nya saja 1.2, sedangkan PC3 192.168.1.3 dan tidak menggunakan default gateway. Untuk PC4-nya sendiri menggunakan IP 192.168.1.65, subnet mask-nya masih sama dan default gateway-nya 192.168.1.126. Dan sedangkan PC5-nya tidak menggunakan gateway dan IP address-nya 1.66. Untuk PC5-nya menggunakan IP 9.1 itu subnet mask sama semua dan tidak menggunakan default gateway. Untuk routernya yang pas Ethernet 0 untuk switch ini saya mengaturnya dan subnet masknya 255.255.192. Untuk yang switch B saya mengaturnya IP 192.168.1.126 dengan subnet mask 125.255.255.192. Ya, kita akan masuk ke mode simulation.
Di sini saya akan mencoba pembuktian dari PC1 ke PC3 kirimkan PDU 1 ke PC3 di sini akan berhasil karena di sini ada gateway dan ini ada gateway, maka akan berhasil. Kirim feedback dan berhasil. Selanjutnya pembuktian yang kedua dari PC1 ke PC4. Dari PC1 akan kirim ke switch terlebih dahulu, setelah itu kirim ke router, lalu akan ke switch B, setelah itu akan mengirim ke PC4, itu akan kembali lagi. Ya, tampaknya berhasil. Di sini berhasil karena PC4 sendiri ini memiliki gateway yang sudah kita atur tadi. Selanjutnya kita akan ke pembuktian yang ketiga dari PC2 ke PC5. Di sini akan mengirim, tetap akan mengirim ke router. Lalu sampai PC5 maka akan menolak karena PC5 sendiri ini tidak memiliki gateway. Kita bisa lihat ya, tidak ada gateway, maka dia tidak memiliki jalan pulang kembali, makanya akan gagal. Selanjutnya pembuktian yang keempat dari PC3 ke PC6. Coba akan gagal langsung karena sama-sama tidak memiliki gateway. Mungkin kita akan kembali ke real time dengan mengecek di PC1 gunakan tracer. Pengeping ya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.